Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin lagi bolu marmer brownies dan ini itu ukurannya yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya aku pakai bolu dengan loyang 24 cm. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan apa aja? Wajib simak terus videonya sampai akhir. So keep on watching. Jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya aku sudah tulis ulang semua bahan di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi yang pertama di sini aku siapkan dulu untuk DCC-nya dan juga ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Lelehkan, boleh juga dengan cara ditim atau dipanggang atau dihangatkan dengan microwave. Kemudian aduk rata sampai benar-benar pastikan semua coklatnya ini leleh, lanjut sisihkan. Untuk bahan keringnya, jadi ini aku pakai tepung terigu, kemudian aku tambahkan dengan baking powder, boleh juga ditambahkan dengan susu bubuk dan juga tepung maizena. Tapi untuk kali ini aku mau skip dulu, setelah itu sisihkan. Nah, untuk telurnya ini aku pisahkan antara putih telur dan juga kuning telurnya. Lanjut, aku mulai mixer dulu margarin, kemudian aku tambahkan dengan gula pasir. Mixer sebentar sampai dia konsistensinya itu creamy dan juga agak pucat warnanya. Dan setelah dirasa cukup, kemudian mulai masukkan kuning telur, ini aku masukkan satu persatu. Setelah tercampur, kemudian masukkan lagi kuning telur yang selanjutnya dan begitu seterusnya ya, sampai semua kuning telurnya ini habis. Setelah semua kuning telur sudah dimasukkan, kemudian lanjut mixer lagi sampai warnanya jadi berubah agak pucat. Kemudian mulai masukkan bahan kering. Jadi ini bahan keringnya aku bagi menjadi 2 tahap. Yang pertama aku masukkan dulu setengah bagian. Kemudian aku sudah siapkan santan, jadi aku masukkan setengah bagiannya dulu. Untuk takarannya berapa kamu bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ya. Setelah itu aduk rata sampai benar-benar tercampur. Kemudian masukkan lagi untuk bahan kering sampai semuanya habis. Lanjut, masukkan juga dengan santan sampai semua santannya ini habis. Kemudian mix lagi sampai benar-benar semua bahan ini tercampur rata. Setelah selesai, kemudian ini aku turunkan dari stand mixer, aku aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan benar-benar semua bahan tercampur dan pastikan juga tidak ada endapan minyak atau margarin di bagian bawah adonan. Setelah selesai, kemudian sisihkan. Dan untuk putih telurnya ini, aku mix dulu sampai dia berubah warna menjadi putih dan juga kaku. Kurang lebih aku nge-mix selama 5-10 menitan ya, jadi ini nggak terlalu lama. Selain menggunakan stand mixer juga bisa pakai hand mixer atau boleh juga diaduk manual dengan menggunakan whisker. Kalau pakai whisker memang waktunya jadi agak lama ya, tapi pastikan sampai dia konsistensinya itu kental dan juga kaku dan warnanya juga berubah mulai berwarna putih seperti contoh di video ini. Lanjut matikan mixernya. Kemudian aku ambil beberapa untuk aku campurkan dengan adonan kuning telur ini. Aduk sampai tercampur rata. Lanjut ambil semua bahan putih telur atau merengnya sampai semua habis, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Jadi ini aduknya itu perlahan aja dengan menggunakan teknik aduk balik dan juga jangan terlalu lama. Sampai dia konsistensinya seperti ini, kemudian sisihkan. Aku ambil beberapa adonan untuk aku tambahkan dengan coklat bubuk. Jadi kira-kira ini aku ambil 2 sendok spatula. Lanjut tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk. Aduk rata sampai benar-benar tercampur rata. Lanjut sisihkan. Dan sebelumnya aku sudah siapkan loyang tulban dengan diameter 22 cm dan sudah aku oles juga dengan menggunakan Carlo KW. Atau boleh juga menggunakan olesan margarin lalu ditaburi dengan menggunakan tepung terigu.
Nah, setelah itu mulai tuang semua adonan yang berwarna kuning ini atau yang tanpa coklat bubuk sampai semua adonan habis. Lanjut, hentakan beberapa kali untuk menghindari gelembung udara di bagian dalam. Setelah itu untuk adonan yang sudah ditambahkan dengan coklat bubuk, timpa di bagian atas adonan telur sampai semua adonan coklat ini habis. Kemudian mulai timpa lagi dengan disis yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Setelah itu ulir dengan menggunakan sumpit, jadi ini aku ulirnya itu sampai desisnya ini mengenai adonan. Nanti untuk adonan coklat yang bercampur dengan DCC ini dia akan naik sampai ke bagian atas bolu. Jadi dia akan langsung menyebar otomatis ke bagian atas ya. Setelah selesai kemudian hentakan beberapa kali dan masukkan ke dalam oven yang sebelumnya oven ini sudah aku panaskan kurang lebih selama 15 menit dengan api 180 derajat Celcius. Kemudian panggang dengan suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas dan juga bawah untuk waktunya kurang lebih selama 40 sampai dengan 50 menit. Sesuaikan lagi dengan suhu dan juga karakter masing-masing oven di rumah. Kalau pakai ovenku ini aku pakai kurang lebih sampai 50 menit dan pastikan panggang sampai dia matang dengan cara ditusuk dengan menggunakan tusuk sate. Kalau tidak ada yang lengket tandanya dia sudah matang sampai ke bagian dalam. Dan ini dia hasilnya setelah 50 menit aku keluarkan dari dalam oven dan pada saat masih panas ini aku langsung keluarkan dari loyang. Ini dia hasilnya, bolu marmer brownies dengan loyang diameter 22 cm sudah jadi. Nah, karena aku lebih seneng bagian atasnya ini aku taruh di bawah karena untuk campuran warna antara bolu coklat dan juga coklat DCC-nya ini aku lebih suka. Jadi aku menyajikannya ini secara terbalik seperti ini ya. Nah, kamu bisa lihat sendiri untuk bagian DCC cairnya itu dia crack di bagian atas seperti halnya kita kalau bikin brownies. Setelah dingin, siap untuk kita iris-iris dan untuk icip-icip rasanya. Jadi ini setelah dingin ya, aku mulai potong dan hasilnya seperti ini untuk DCC cair yang sudah tercampur dengan adonan coklat. Jadi dia akan naik ke bagian atas seperti ini. Otomatis akan tercampur dan rasanya itu benar-benar enak banget, perpaduannya pas antara bolu marmer yang juga dicampur dengan brownies, bikin ketagihan banget sampai aku bikin berkali-kali juga. Selain untuk ide cemilan sendiri di rumah, menemani ngeteh sore atau pagimu juga bisa untuk ide jualan dan juga ide hampers atau hantalan ke teman ataupun kerabat dan saudara. Nah, gampang banget kan caranya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.